Cilegon tuh termasuk zona merahnya Indonesia. Oh gitu karena ya? Kimia. Sekarang daerah mana yang ada kimia seperti itu? Urusan megatrust juga kayaknya Cilegon tuh paling serem ya? Bencana alam gak ditakutin Cilegon tuh. Iya, tapi dampak dari bencana alam Dampaknya ini loh, kegagalan teknologi nantinya. Iya, tapi yang lu evakuasi 18. Yang ketemu rangkanya dari mulai setengah mateng sampai yang gosong. Enggak, sebenarnya tawon tuh nggak galak. Oh gitu. Kalau selama Kita baik gitu. Ya. Dan rajin menabung lah. Bang, mulai bang. Tamunya udah ada. Oh, udah ada. Baca koran mulu. Beritanya menarik soalnya nih. Oh iya, oke. Dipakai dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang agak lucu sih. Ini saudara semisting ini. Karena ini adalah sahabat saya dan dia seorang petugas pemadam kebakaran yang bertugas di kota Cilegon. Namanya Yuda Adriana. Halo Yud. Halo juga. Tapi Yuda ini biasa dipanggil almarhum. Almarhum. Anak alam hampir mau mati. Itu apa bedanya almarhum sama almarhum? Beda huruf R-nya. Huruf R-nya. Kalau ada huruf R-nya berarti ngedoain deh itu. Terus itu gimana ceritanya dapat nama, dikasih apa, pakai nama almarhum itu? Nah ini, yang ngasih nama ini sebenarnya depan ini, orang depan ini loh. Almarhum itu dapatnya waktu tahun 97. 30 Oktober 1997. Wih, Diklat Pencinta Alam. Masih ingat lagi tanggalnya? Diklat Pencinta Alam di Gemapala. Waktu itu di daerah Batu Ranjang. Kebetulan ya dari Diklat tuh 3 hari 2 malam. Cuman ya alhamdulillah selama 3 hari 2 malam ya begitu aja. Ya, jadi ceritanya selama 3 Diklat Pencinta Alam 3 hari 2 malam itu, selama 3 hari itu ya isinya nolongin dia kesurupan aja nih. Sampai akhirnya kita amankan supaya nggak kesurupan lagi. Nah, kita ceritain ke teman-temannya kalau temennya ini udah meninggal gitu kan. Makanya gua kasih nama almarhum waktu itu. Dan kemudian lu jadi pemadam kebakaran tahun berapa? Waktu jadi pemadam kebakaran sebenarnya nggak sengaja. Nah, gimana ceritanya? Tahun 2002 waktu itu. Gimana ceritanya? Bisa nggak sengaja nyemplung ke situ? Jadi waktu itu sempat kerja di Promit. Promit apa tuh? Konstruksi. Oh, di Scaffolding. Sempat malang 2 tahun lah. Sempat 2 tahun malang melintang. Berarti dari tahun 2000-an tuh? 2000, dari lulus sekolah hanya selang 3 bulan. Beres, Promit. Karena memang sudah tidak ada proyek lagi, naik gunung tuh. Naik gunung. Emang kan dari waktu awal di Pencinta Alam tuh emang udah nggak disetujuin tuh. Apanya tuh? Jadi pencinta alam? Jadi pencinta alam. Bahkan, jujur, gue palsuin tuh tanda tangan orang tua tuh waktu mau diklat tuh. Jujur. Gue palsuin, sumpah. Berarti gue juga yang ketipu ini. Ketipu. Gue palsuin. Ketika gue balik kan gue ke rumah nenek gue nih. Gue balik, ternyata gue ketangkep basah. Emang lu pulang diklat masih basah, belum ganti baju? Pulang dari gunung hujan-hujanan emang dari kecil itu. Pulang ke gap tuh sama bokap di situ. Ternyata ada uang gua yang waktu itu kerja di PU Cilegon. Habis gue ceramain segala macam. Besoknya suruh buat surat lamaran. Situ. Artinya nggak sengajanya itu karena dijeblusin sama uang lu itu. Sama uang. Kebetulan kan emang pemadam kebakaran saat itu tahun 2000 itu kan Cilegon baru memisahkan diri. Iya. Dari Kabupaten Serang. Pemekaran, nah pemadamnya masih baru dan pemadam itu kan salah satu syarat untuk menjadi kota. Nah, situ masuk situ ya gue pikir kan, wah
pemadam kebakaran, uji adrenalin lah segala macam gini. Udahlah paling nyemprot doang gitu kan. Nyemprot nyamuk. Nyemprot. Pekerjaannya hanya di bagian penanggulangan. Ternyata pas sampai sekarang nih, alhamdulillah. Jangankan kebakaran, tangga aja dihitung. Lebar tangga, tinggi tangga, sampai handrailnya semua dihitung. Ternyata lengkap banget emang di pemadam tuh. Ternyata semua tidak semudah itu ya? Tidak semudah. Bukan cuma nyemprot doang deh pemadam. Ya taruhan nyawa iya. Dan lagi di pemadam, pekerjaan paling lengkap. Maksudnya gimana tuh? Teknik sipil, masuk. Kimia, apalagi daerah Cilegon. Iya. Industri, masuk. Nah, perawat, medisnya ada. Gitu. Apalagi, gitu kan. Elektronik, masuk. IT, masuk juga. Gitu. Multi talenta berarti orang damkar sekarang nih ya. Kayak Ultraman. Serba bisa. Serba bisa. Udah harus jadi kayak Ultraman deh. Gitu. Terus setelah kejebur dipaksa sama Walu itu masuk pemadam, terus apa yang bikin lu menikmati atau lu yakin, ternyata gua seneng banget di pemadam itu? Satu. Apa tuh? Uji adrenalinnya. Ketika lagi kebakaran, apalagi gede ya, itu tuh. Jadi lu seneng ya kalau ada kebakaran? Enggak. Ya kalau sekarang pemadam kebakaran itu kan bukan hanya kebakaran aja di penyelamatan. Ya kebetulan juga yang aku aja sih kalau dulu ngejeblosin gua ke divisi SAR tuh siapa? Ayo gua di bawah. Gua dijeblosin sama senior gua masuk divisi SAR. Nah, kan ya, gua salah satunya gua lah, gua. Gua cari tahu tentang SAR itu kalau dulu kan yang namanya internet tuh awam banget deh gitu kan. 98 sampai di sidang juga, padahal gue ikut diklat SAR. Waktu itu di Basarda itu kan, bukan Basarda sebenarnya kayak ya tentang pencarian pertolongan juga. Di Brimob waktu itu 98, gue bolos sebulan tuh. Nah, tapi pulang diklat gue disidang juga sama senior. Akhirnya gue sering main keluar cari tahu tentang penyelamatan tuh seperti apa. Ternyata asik juga loh nolongin orang tuh. Jadi sisi menyenangkannya di situ ya, bukan kebakaran ya. Bukan kebakaran, tapi gue bangga bisa menyelamatkan orang dari suatu bahaya itu. Dan itu punya kebanggaan tersendiri. Tapi nggak pernah kebayang kan lo dulu ketika jadi pecinta alam itu mau jadi pemadam? Nggak ada. Dan nggak ada kebayang sekilas pemadam kebakaran pemadam kebakaran itu seperti apa sih? Gue nggak tahu. Gitu. Tapi setelah terjun di dalamnya asik juga loh, gitu. Iya, nolongin orang itu tadi ya. Terus di Cilegon ini kan salah satu wilayah yang kompleks ya, banyak potensi-potensi kebakaran yang bisa dibilang kebakaran gede. Nah, tantangan jadi pemadam kebakaran di Kota Cilegon tuh apa? Tantangan gimana nih? Iya, sebagai jadi pemadam kebakaran dengan potensi-potensi yang ada di Cilegon gitu tuh. Ya, yang pasti kalau tantangan Cilegon tuh lumayan berat. Iya. Nah, karena memang industri kimia segala macam. Cilegon tuh kalau kita di Pusdik ketika lagi pendidikan itu, apalagi pendidikan terakhir itu kan di inspektur, inspeksi, yang memang bangunan gedung itu sebenarnya harus terproteksi semua. Gitu. Cilegon tuh termasuk zona merahnya Indonesia. Oh gitu karena ya? Kimia. Sekarang daerah mana yang ada kimia seperti itu? Urusan megatrust juga kayaknya Cilegon tuh paling serem ya? Bencana alam gak ditakutin Cilegon tuh. Iya, tapi dampak dari bencana alam dampaknya ini loh, kegagalan teknologi nantinya. Iya. Dan bencana alam, kalau tsunami yang katanya orang megatrust itu kan, bukan megatrustnya. Iya. Nah, pabriknya ini loh gitu tuh. Pabriknya karena megatrust. Dampaknya kemana-mana, keledakan segala macam. Nah itu dia. Dan pernah kejadian itu ya? Kalau ledakan terakhir itu 1 Oktober tahun kemarin, Peteling. Itu faktor alam. Oh, faktor alam juga ya? Peteling itu faktor alam. Itu sambar petir. Faktor langit itu ya? Faktor langit. Zeus. Slot dong. Iya, artinya ya itu tadi
Potensi-potensinya luar biasa, tapi kita ngopi dulu nih. Ini kopi dari Kopi Boga Urang. Enak ya kopinya. Mantep nih. Ini kopi Toraja nih, tapi digiling langsung sama Kopi Boga Urang ini. Nah, dia tuh bukan cuma kopi Toraja, dia jual juga kopi Banten, kopi Aceh, itu kopi Jawa. Nah, kalau buat CS Banpos yang mau beli kopi ini, nanti nomor teleponnya di situ, tuh di situ ya. Udah kayak YouTuber beneran kok ya? Ya, gitu deh. Terus selama berarti lu udah 21 tahun jadi pemadam kebakaran? Iya. Alhamdulillah masih hidup. Itu kalau selama periode itu ada beberapa peristiwa besar sebenarnya yang gua inget ya terjadi di Cilegon itu. Selain tadi itu ledakan Peteling, terus ledakan yang di apa Mitsubishi ya, MCCI ya? Itu di posko. Oh, di posko. Terus yang paling heboh itu waktu kebakaran kapal Lautan Teduh. Oh iya, 2011. 2011. Itu lu ikut di situ? Yang kapal? Ada. Itu berapa orang waktu itu ya korbannya ya? Kalau korban yang kita dapat, kebetulan saya yang di depan, itu yang kita temuin jasadnya, itu 18. Padahal yang catatan korbannya lebih dari itu kan sebenarnya. Ya. Ya, tapi yang lu evakuasi 18. Yang ketemu rangkanya, dari mulai setengah mateng sampai yang gosong. Itu coba sih cerita soal evakuasi Lautan Teduh itu. Oh, Lautan gimana Teduh. Ya, gimana awalnya lu terima informasi terus sampai akhirnya mengevakuasi dan sampai selesai. Oke, jadi ketika Laut Teduh itu hari Jumat 28 Februari 2011. Ingetan ya tanggal-tanggal, orang ini hebat nih. Ini sebuah wilayah Serang. Jadi kejadian itu saya dapat data dari Kementerian Maritiman. Waktu itu masih di Kementerian Perhubungan. Itu kejadian itu jam 3.59 pagi ya. Pagi. Itu kapal berangkat menuju ke Bakau. Itu jarak 3,5 kilo, itu sekitar Pulau Tempurung kejadiannya. 3,5 kilo dari Pelabuhan Merak. Dari Pelabuhan Merak. Nah, jadi laut terbakar yang disebabkan oleh konsleting AC bis. Waktu itu ada sebenarnya hanya 2 bis. Yang konslet. 1 bis yang konslet. Nah, bis ini bis ADH sama bis Kurnia. Bis Kurnia ini bis Aceh. Isinya 2 bis di situ. Isi 2 bis dan yang lainnya itu kontainer dan ada truk tangki BBM Pertamina. Tapi kosong. Oh, truk tangki. Nah, yang buat besar ini itu ada 1 kontainer isinya cat dengan thinner, entah mau dikirim kemana. Dan kontainer-kontainer yang lainnya itu kertas semua, gulungan kertas. Dan ada juga mobil apa yang bawa motor itu. Saya yakin itu dari salah satu perusahaan motor itu habis. Gitu. Kita waktu itu kejadiannya pagi, jam 4 itu, kita sudah terima informasi SMS waktu itu. SMS, karena itu wilayah Serang yang berangkat. Kita terima informasi, kita prepare, kita diminta bantuan, itu jam 7 sama Kabupaten Serang, dan kapal itu memang posisi masih di tengah saat itu. Dan jam 7 itu masih kebakar? Masih ada api? Masih ada api. Saya masih ingat banget, itu jam 1:30 siang, 13, kalau nggak salah saya lihat jam itu 13.35. Itu mobil terakhir yang meledak di dek atas. Jenisnya model Avanza, warna coklat muda. Gitu. Nah itu kita terima informasi, kita evakuasi dulu. Waktu itu Damkar Cilegon diminta evakuasi untuk di beberapa kapal di Pelabuhan Merak. Yang saya ingat tuh ada 1 kapal KM Mustika. Kita nurunin 14 kantong mayat. 14 kantong mayat. Nah, kita balik kanan menuju Mako, kita prepare untuk segala peralatan. Ternyata kita langsung diminta ke waktu itu Hotel Mandalika yang di Anyar, yang kosong itu.
Nah itu kapal itu sudah di situ. Tapi memang kondisinya masih masih labil. Waktu itu masih belum kandas. Iya. Dan itu api di bawah posisinya. Api itu di bawah, di dek dek truk itu di dek paling bawah. Kita bisa naik itu sekitar jam 2:30 kita naik dari haluan, kita manjat tali. 2:30 pagi tuh. Sore. Kita naik dan ada satu korban juga dari Kabupaten Serang waktu itu. Karena itu kan air sudah panas yang di dalam. Itu petugas? Iya, petugas. Teman saya sendiri, Pak Hikmat waktu itu. Dia masuk ke air yang panas itu. Kita nggak bisa nyerang saat itu. Kita sempat ada penyiraman juga. Itu sampai jam 4:30. Ternyata ya masih sulit. Dan memang posisinya itu memang posisi nggak enak karena kita di haluan. Iya. Api itu di bawah, yang besarnya itu di bawah bukan di atas. Karena tadi itu ya banyak tumpukan kertas, kaleng, thinner segala macam itu kan. Iya. Nah, kita minta evakuasi itu jam 4:30 kita turun, kita briefing sore itu. Untuk besok pagi. Nah, besok pagi sekitar jam 8 baru kita masuk lewat Buritan. Jadi dari ramdor itu ada terbuka, ada manhole kecil di situ. Kita coba pendinginan dari situ. Disiram pendinginannya? Pendinginan disiram tetap dari KPLP, beberapa tekbut bantu kita, penyiraman dari luar juga. Dan lagi terutama yang ini dari KPLP, dia selalu ngedorong biar kapal ini kandas. Karena kalau terlalu penuh air di bawah itu, kapal ini bisa terbalik. Resiko juga memang kita di dalam itu. Iya, pastilah. Dan alhamdulillah seumur hidup baru ngelihat yang namanya open raksasa itu ternyata kayak begitu. Berasa masuk open tuh ya? Serasa masuk open. Maju selangkah, mundurnya 2 langkah. Dan memang setelah hari ketiga, kita baru bisa masuk. Ya memang, kalau Indonesia kan ada beberapa faktor nih. Human error, faktor alam, nah faktor X nih. Faktor X itu yang ngeri itu biasanya. Saya coba masuk dengan pakai peralatan yang memang safety, waktu itu breathing apparatus atau alat bantu pernapasan. Saya coba siram masuk ke dalam, saya orang pertama yang masuk. Saya ngelangkah tuh nggak ada apa-apa, hanya mobil-mobil yang udah kebakar. Ternyata di sebelah nih. Di bagian apa itu? Di mobil atau? Di depan mobil. Waktu itu di depan L300. Di depan mobil L300. Pas di depan, di bawah kaki. Samping-sampingan sama kaki saya. Hampir keinjak berarti? Hampir keinjak. Nah, kepala tuh, gitu tuh. Yang udah memang habis. Nah, di situ mayat pertama yang kita temuin. Nah, ya di situ juga kita pendinginan. Terus sampai sore. Sore kita off. Hari itu berapa yang lo temuin? Hari ketiga kita belum. Cuma itu tadi satu itu? Iya, satu itu. Gitu hari keempat, kita coba masuk. Kebetulan karena DALOPS-nya dari kabupaten waktu itu Pak Juli. Jadi kita, yang lebih banyak tuh tim penanggulangan. Tim pendinginan itu, tim penanggulangan. Lebih banyak. Kita tim orang-orang yang untuk pencarian, pencarian korban itu cuma bertiga. Saya dari DALOPS sendiri Pak Juli sama Haji Cahya dari Kabupaten Serang. Bertiga. Gua kenal tuh si Cahya. Iya, alias Kubil. Kita nyari. Nah itulah Indonesia hebatnya. Sebelum Juhur itu nggak ada mayat itu. Kita muter-muter kapal segede apa sih? Iya. Itu nggak ada sebelum Juhur itu. Dari pagi sampai Juhur itu nggak nemu? Nggak nemu. Terus nemunya gimana? Makan siang, istirahat, beres Juhur. Apa yang sudah kita lewatin pagi, itu ada tuh nongol satu-satu. Bisa begitu ya? Dan setiap asar, kalau nggak Melati, Wangi Mawar. Di kapal itu? Kapal. Dan ada satu, sekarang dia sudah cuma teman, sudah pindah juga, tadinya di Pemadam Kabupaten Serang. Nah, dia ngelihat ada temen lagi, yang sekarang juga dia di Cilegon tugas bareng dengan saya. Dia sampai dituntun lo asar.
posisi habis setelah ajan asar ya. Dia dituntun jalan sendiri. Ada yang nuntun? Kayak ada yang nuntun. Saya ikutin, anak ikutin. Nyata, ya itu. Dia kejepit sama Puso. Kejepit Puso? Ada korban yang udah tinggal tulang. Iya. Nah itu ada yang dibawa. Artinya dagingnya udah habis kebakar itu? Udah habis. Kejepit Puso? Iya, di kolong itu. Dan itu rata-rata, kenapa? Di SOP yang sebenarnya itu kan itu nggak boleh ada orang. Iya, di bawah kapal. itu. Tapi itu banyak banget. Apa itu bukan karena panik pas awal kebakaran gitu? Ada yang terjebak juga. Iya, terjebak. Nah, apalagi di bagian buritan ya, itu rata-rata terjebak. Itu di hari keempat itu banyak kejadian yang aneh-aneh. Kita ada tim dokumentasinya. Saya masih ada videonya. Dari 2 kaset itu yang bisa di-render itu 1 kaset. 1 kaset hilang. Tapi sempat kita tonton. Tapi nggak bisa di-render? Nggak bisa di-render. 1 kapal habis. Anjungan pun hancur. Iya, habis banget itu sih. Tapi di lantai 2 itu ada musola yang nggak hancur sama sekali. Masya Allah. Rinding coy. Karpetnya cuman karpet plastik, ada sejadah 2. Ada kardus aqua, kalau nggak salah Pak, kardus mie ya. Isinya itu ada mukena, sarung, ada ini macang. Apa nih? Iya, mukena, sejadah, mukena sama sejadah sama buku Yasin. Itu cuman karena abu aja. Catnya pun utuh. Jadi sekarang karpet plastik. Iya, sendal aja nempel di luar dari situ. Bawahnya besi ya? Bawahnya besi. Dinding yang sebelahnya itu ruang penumpang hancur. Musola itu doang. Musola yang aman. Itu 18 jenazah lo temuin ya? Yang kondisinya paling mengenaskan itu yang tulang di bawah Puso itu tadi? Enggak. Ada lagi berarti? Ada. Yang mana itu? Ada yang ketumpuk sama tomat. Itu setengah matang. Itu awal yang ngasih tahu kita itu dari Damkar KS. Bang, tolong dong cek di bawah. Emang kenapa? Biar kita nggak panik tuh, bahasa dia enak banget. Mungkin nggak bang, di tumpukan apel itu ada melon. Maksudnya, gue nemuin ada apel yang udah kebakar, tapi ada melon 1 bang di tengah. Ketika kita cek, taunya keras. Taunya batok kepala. Di tumpukan tomat. Apel. 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 Aneh juga ya. Kita korek, nyata dia truk ini dia bawa apel. Orangnya pas di kabin belakang gitu. Dia ketumpuk. Jadi yang nempel, karena apel itu kan mengandung air. Iya. Bagian yang nempel di lantai ini hancur semua. Tapi bagian atas nih masih utuh. Artinya setengah. Iya. Dan yang bisa dievakuasi pun kaki pun hanya sebelah. Karena yang satu lagi itu ketindih sama truk itu. Itu yang gua nggak ngerti kok bisa ketindih-ketindih gitu ya. Padahal kan truknya nggak jalan. Nah sekarang gini, yang ngebunuh di kebakaran itu bukan api, iya, tapi asap. Dan kita yakin orang-orang yang terjebak nih, dia meninggal bukan karena terbakar awalnya, tapi karena asap. Iya. Gitu. Jadi mereka pingsan dulu, iya, meninggal, baru mereka terbakar. Emang asap itu membunuh sih. Nah, ngeri itu ya? sampai hari ke-6. Kita di situ. Hari ke-7 kita diminta pengecekan lagi karena KNKT DVI segala mau masuk. Udah aman. Karena kita di situ. 6 hari berarti lu di 6 hari situ ya. Dan menemukan 18 jenazah. 18 jenazah. Terus setelah lu kalau udah kayak begitu-begitu tuh pulang itu ke bawah mimpi atau ke bayang-bayang? Kita semua tim di hari terakhir itu ke bawah mimpi. Hari ketiga pagi saya dipanggil sama orang dalopnya, Pak Jajuli itu dari kabupaten. Tadi malam lu ngimpi nggak? Kenapa? Ada ibu-ibu yang datang begini. Ruangannya di sini. Itu ada bayi. Ternyata di satu ruangan itu ada orang yang kejebak. Jenazah juga. Sudah jadi jenazah. Ya. Dan di hari terakhir hari terakhir nih, setelah selesai dinyatakan selesai nih untuk penanggulangan, pencarian segala macam, kita nggak boleh yang namanya pakai LCR itu, pakai perahu karet itu nggak boleh. Kenapa itu? Kita suruh renang untuk membersihin badan kita.
Ya lumayan, 200 meter mah. Supaya steril ya. Ya. Kenapa nggak sekalian ke Bakau aja berenang? Bersih banget itu badan. 200 meter kita nggak boleh ada yang pakai LCR. Renang. Tapi tetap aja gitu. Gitu di hari ke-7 kita masih ngumpul kan di lokasi. Alhamdulillah. Pada cerita tuh, malam gimana? Satu, pada mabok laut. Karena masih goyang posisi kapal. Yang kedua, ya pada diimpiin semua. Dan itu kan cerita serumnya banyak banget kan yang beredar di masyarakat. Sampai misalnya ada angkot yang ke Anyer ditumpangin sama. Itu benar nggak sih? Kalau cerita masyarakat ya, bahkan yang saya dengar lagi, pecel lele yang depan Koramil itu ada yang beli. Dan uangnya itu daun. Yang saya dengar itu. Sampai tukang pecel lelenya emang pindah. Wih, saking ke trauma kali. Trauma. Dan lu sering gak sih ngalamin kejadian-kejadian gitu? Kan mungkin selain kapal teduh itu ada juga kan ketika lu harus berurusan dengan mengevakuasi jenazah misalnya. Selain di kapal teduh itu ada lagi nggak? Kalau untuk evakuasi jenazah ada sih beberapa, gitu kan. Terutama ya kalau kebakaran sendiri yang sampai sekarang itu yang di Bojonegoro di Golden Key itu asap belok. Asap tuh belok sendiri. Gue ngeliat banget. Gue bertiga gue ngeliat. Asap belok sendiri. Asap belok dan itu posisinya kayak model hanggar, gudang kayak gitu besar. Itu ketutup berarti semua dan itu nggak ada angin. Tapi ketika di posisi pojok, emang kita nggak bisa langsung ke titik api ya. Itu asap kan yang pasti menuhin ruangan dong. Dia nggak belok asapnya. Kalau beberapa evakuasi jenazah, kalau yang sering dibisikin mah ada aja. Kadang-kadang pulang gitu kan, mungkin karena capek sih kalau gue pikir. Ada aja tuh yang bilang bukan karena capek sih, kata gue malu dari zaman gue baru kenalnya aja udah 3 hari kan. Tadi gue cerita itu 3 hari dia emang doyan dia dibisikin. Emang lu sedoyan itu ya dibisikin? Gak tahu deh. Dan emang akhir-akhir ini mata gue lagi bangor ini. Tapi itu tadi kan selain cerita-cerita itu, sekarang itu damkar itu kan banyak diandalkan masyarakat ya, dengan perkembangan informasi segala macam. Banyak orang akhirnya minta tolong ke damkar gitu. Sampai kalau gua lihat di TV nih ya, urusan ngambil duit jatuh ke solokan, ambil kunci mobil. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau untuk kunci mobil sama duit di sini belum. Tapi ada senior yang di Jakarta. Iya. Gitu. Duit 100.000 anak sekolah masuk ke solokan. Kita tolongnya damkar. Bahkan kemarin di di IG apa di mana gue ngeliat itu. Yang kesurupan. Minta tolong ke damkar. Minta tolongnya damkar. Kalau minta tolong ke lu mah cocok kayaknya. Tuh kan. Terus? Iya, jadi sekarang kalau gue pikir alhamdulillah gitu ya. Kalau damkar sekarang, kalau dulu kan dipandang sebelah mata, gitu kan. Damkar tuh apa sih? Paling kerjaannya ngopi, main gaple, gitu kan. Karena peristiwanya juga nggak banyak dan nggak sebesar sekarang. Kalau sekarang kan setiap informasi ada kejadian itu kan terekspos dan kelihatan tuh damkarnya kerja gitu kan. Nah kalau sekarang memang karena di penyelamatannya itu yang namanya sarang tawon itu hampir tiap malam. Sampai sarang tawon. Sarang tawon, ular, kucing. Di Cilegon itu ya? Iya. Kenapa sarang tawon? Gue sendiri nggak tahu deh. Makanya sarang apa ya? Itu masyarakat yang jadi khusus untuk sarang tawon tuh bukan evakuasi ya? Itu eksekusi kita masuknya. Iya. Terus gimana itu ceritanya kalau sarang tawon itu evakuasi eksekusinya? Jadi satu emang mental ya. Kalau yang namanya tawon kan beraninya keroyokan tuh. Nah iya itu masalahnya. Jadi dan galak-galak lagi. Yang enggak. Sebenarnya tawon tuh nggak galak. Oh gitu. Kalau selama kita baik gitu. Dan rajin menabung lah. Jadi kalau sarang tawon kalau memang belum diganggu sama manusia nih, biasanya kan anak kecil tuh dilemparin tuh. Kalau belum diganggu, dia biasa. Kita ngevakuasinya enak.
Tapi yang udah diganggu itu yang galak-galak. Dan sebenarnya mudah kok. Itu dicopot manual itu, nggak pakai alat? Kita dicopot biasa. Jadi, nih caranya gini. Sebenarnya ilmu nih, dengerin nih, cas ban pos. Biusnya itu cuma pakai Pertalite. Oh, dibius. Kalau Baygon enggak, tawon tuh nggak mempan. Mbak, pakai Baygon mau habis berapa kaleng? Pingsan doang, hidup lagi. Jadi biusnya pakai Pertalite. Pertalite. Jadi, ini misalkan sarang tawon nih. Kita kalau ya teman-teman nih, ngelihatnya ini modelnya kayak komplek. Kayak perumahan. Di dalam si Ya, sarang nih. Gerbangnya ada berapa biasanya kodenya tuh. Oh. Gerbang utamanya mana? Ada bang, 1. Gangnya ada 2. Nah, di Jalan gerbang tikusnya nggak dihitung? nggak. Jadi biasanya di lubang yang paling besar ataupun ada lubang-lubang yang kecil itu kita tutup. Kita pakai kain bekas yang udah kasih Pertalite. Oh. Itu masuk. Tutup semua. Bukan disiram berarti ya? Jangan, disiram hancur, keluar. Oh. Dia rapuh sebenarnya. Oh, iya. Cuman kita tutup, itu juga nggak pakai tenaga nutupnya pelan-pelan. Nah itu udah ditutup, nggak sampai 1 menit konser itu di dalam. Konser gimana tuh? Udah pasti. Itu mah trek-trekan kali. Enggak. Ngung. Beda. Kalau trek-trekan kan modelnya kayak nyamuk. Oh iya. Kalau ini mah konser lagu rock gimana sih? Oh iya. Nah itu. Konser tuh di dalam. Iya, terus. Itu paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit. Mereka konser tapi nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar. Nah itu juga sambil disuntik. Disuntik pakai Pertalite tadi? Pakai Pertalite tadi. Cuman nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak jebol. Di dalam sarang itu modelnya kayak komplek bener. Jadi ada sekat-sekatnya. Ada blok-bloknya. Nah, ada klasternya ya? Ada klasternya. Nah, seperti itu. Nanti ketika sudah nggak ada suara, baru kita papas. Masukin karung. Tapi kalau memang misalkan sulit, benar-benar sulit, kita main basah. Semprot langsung. Pakai air. Dipakai belang bir tuh? Iya, kita semprot. Hancur ya? Hancur. Dan dia ketika udah kena air, sayapnya itu dia udah nggak bisa apa-apa. Baru. Itu hampir tiap hari tuh ya, urusan... Bahkan satu malam ada yang 3. Jadi jangan coba-coba deh kalau untuk tawon siang. Oh gitu? Tawon tuh Karena kita kalau eksekusinya malam. Oh, lagi istirahat ya, lagi Iya. ngopi sama keluarga di klaster-klaster itu ya. Tapi jangan aneh, di gerbangnya itu ada security-nya itu. Ada yang nongkrong itu. Iya. Pokoknya jangan ada sinar aja. Ada sinar keluar. Oh, berarti tetap gelap-gelapan tuh waktu masuk Iya, itu. gelap-gelapan kita. Oh, iya, emang. Kita cek, gitu kan. Center, oh ya ada, udah matiin. Tapi udah biasa masukin ke lubang walaupun gelap ya. Udah, biasa. Dan karena waktu diklatnya juga kan nggak pakai. Oh iya. Nggak pakai penerangan sama sekali kan. Oh, Itulah fungsinya. Ngopi dulu ngomongin ngopi. Jadi ngomongin diklat mah sebenarnya banyak cerita dari si almarhum ini, tapi nantilah itu episode lain lah. Untuk edisi pemadam kebakarannya, saya kira itu jadi pengalaman dan cerita kita ya, terutama soal tawon tadi tuh. Jadi kalau bisa sedia Pertalite di rumah. Lagian pas baru masuk pemadam aja, waktu baru diklat nih, 2002. Februari gua masuk. Oktober kan Santa Fe. TBT tuh, Iya. 4 hari 3 malam. Oh, ikut turun juga lu. Ya mau nggak mau baru balik pendidikan. Hidup gua kan penuh abis didiklat. dari muda Dari tua. 97 sampai 2013 gua diklat mulu. Nggak bosan itu. Budeg. Sumpah. Sampai sobat gua aja, lu mah matinya juga di diklat ntar kan sama malaikat kan. Itu gue sumpah waktu pertama kali itu gua ngelihat yang namanya api gede itu di Santa Fe itu. Itu pernah nangis gua. Itu perasaan lu ngeliat api pertama tuh gimana itu? Sumpah. Tugas pertama lu. Tugas pertama ya, yang paling gede itu di Santa Fe itu, sumpah nangis gua. Mati gua. 4 hari 3 malam. Dan kebetulan pemadam Cilegon itu masih berapa orang ya? Gua aja satu tim cuma 12 orang.
kali 3. Dikit ya dulu ya. Terus lu mulai beraninya kapan? Di situ udah berani. Iya, tapi kan lu nangis di situ. Mau nangis. Sempet netes sih. Nah, Karena iya maksud kali gua ngeliat- ketika lu mulai gagal tuh, begini mah gua bisa nih demi menyelamatkan setelah orang. itu. Setelah itu mengalir tuh ya. Setelah itu ngalir. Nyari. Kayak kemarin aja waktu Santa Fe, gue santai aja. Yang penting gue tahu. Ketika gue maju, gue udah tahu tanda-tandanya kalau memang mau ledakan seperti apa. Ketika api seperti, gue jarak cuman nggak lebih dari 10 meter waktu itu. Yang penting gue tahu kemana gue harus evakuasi ketika ada ledakan. Gue harus ngapain? Iya, iya itu kan makanya semua ada hitung-hitungannya, makanya kita berani juga kan, bukan berani konyol. Bukan berani konyol, bukan berarti membabi buta. Dan lagi di pemadam kebakaran kuncinya satu, Apa tuh? bisa berpikir cepat di saat kritis. Nah, itu penting tuh, bisa berpikir cepat saat kritis supaya bisa menyelesaikan situasi darurat tanpa panik. Bener kan? Betul. Ya gitu, Cesban Pos. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.